Baik, setelah kita selesai dengan back end dan front end yang sudah kita buat sebelumnya, video kali ini sampai ke depannya kita akan mengintegrasikan antara front end dan back end, antara React dan servernya Node.js, gitu ya. Nah, kita akan menggunakan pihak ketiga atau perantara, gitu ya. Perantaranya kita akan menggunakan sebuah state management namanya Redux, gitu. Nah, bagi yang baru pertama kali membuat project e-commerce, itu akan sulit banget kalau kita tidak menggunakan state management. Karena setiap komponen itu akan memiliki request yang berbeda. Saya kasih contoh misal, di sini ketika kita mengakses halaman homepage ini, ya, secara langsung si klien atau browser ini atau React ini, dia akan minta atau merequest data ke server kita. Nah, server kita kan Node.js gitu ya. Mana? Nih, server kita kan Node.js itu ya, yang ada di portnya 2000 gitu, localhost port 2000. Dia akan merequest ke localhost port 2000 ini sebuah data gitu. Nah, nanti akan direspon dari server tersebut, kemudian dikirim lagi ke klien atau React atau browser. Nah, dia akan tampil seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ketika kita klik detail ini, nah si klien ini atau React ini akan minta lagi ke server detail dari produk yang kita pilih. Kemudian direspon lagi sama servernya dan balik lagi ke React-nya. Maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, begitu cara kerjanya request dan respon front end ke back end. Nah, kita menggunakan state management itu biar lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Biar kita nggak selalu meminta ke back end atau ke server di setiap komponen yang kita punya gitu. Jadi kan React itu kan kumpulan dari semua komponen kan. Jadi kalau komponennya berbeda, maka dia akan setiap komponen itu memiliki data yang berbeda, maka dia akan request lagi datanya ke server. Nah, dengan state management, jadi kita bisa merequest data yang kita butuhkan satu kali, kemudian didistribusikan kepada setiap komponen yang membutuhkan. Nah, biar lebih detailnya, ini ada penjelasan React yang bagus ya. Di sini ada Redux for Beginners atau Redux Toolkit di sini. Nah, ini nama channelnya tuh Lama Dev. Ini jelas banget menjelaskan bagaimana Redux itu bekerja, bagaimana setiap komponen itu setiap komponen itu dia merequest data itu langsung ke Redux itu tanpa langsung ke server. Jadi dari Redux nanti didistribusikan ke setiap komponen yang membutuhkan data gitu ya. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi kita sudah membangun server dengan Node.js, kemudian front end dengan React. Nah, kemudian kita menggunakan database-nya adalah MongoDB, gitu ya. Jadi ketika React dia merequest data, dia nggak langsung ke server, tapi dia lewat Redux. Nah, dari Redux nanti dia yang akan request datanya ke server. Begitu juga sebaliknya, dari server dia nggak bakalan merespon langsung ke React-nya, tapi dia merespon dulu ke Redux, dari Redux ditaruh di namanya store atau global store, kemudian dikirim ke komponen yang membutuhkan gitu. Nah, ini siklusnya gitu ya. Nah, itu lebih enak penjelasannya ada di Lama Dev itu karena memang video itu khusus buat menjelaskan tentang Redux Toolkit. Jadi di video saya tidak akan menjelaskan Redux secara teoritis dan secara detail banget gitu ya. Karena bukan itu tujuan dari video yang saya buat. Yang video saya buat itu karena memang project-nya itu bukan project penjelasan tentang Redux, tapi project tentang e-commerce gitu. Jadi bagaimana kita membuat sebuah e-commerce dengan menggunakan state management Redux Toolkit gitu. Nah, ini untuk literasi yang kalau kalian pengen baca-baca Redux itu seperti apa, ini ada teorinya banyak banget itu kalau mau dibaca ya. Di sini, nah kemudian dari dulu memang banyak orang yang agak kesulitan menggunakan Redux karena memang banyak boilerplate-nya gitu. Jadi maksudnya apa sih boilerplate itu? Kita menulis kode yang sama berulang-ulang
gitu ya. Nah, kemudian diperbaiki sama pihak Redux, sama developer Redux-nya, maka lahir yang namanya Redux Toolkit. Nah, di project yang kita buat, kita akan menggunakan Redux Toolkit gitu ya. Nah, yang perlu kita miliki, yang harus kita install pertama kali di React-nya, kalau kita lihat di sini ya. Saya udah menginstal Redux belum? Oke, belum ya. Jadi yang perlu kita install ada beberapa package yang harus kita install agar kita bisa menggunakan Redux Toolkit-nya dengan baik, gitu ya. Nah, pertama kita buka dulu terminal ya. Ini terminal. Oke, kita akan menginstal yang namanya Redux Toolkit. Jadi kalau saya cek di sini, kita npm dulu ya. npm Redux Toolkit. Oke, sorry. Internetnya mati, saya aktifkan dulu sebentar ya. Oke, internetnya sudah aktif lagi. Kita akan coba cari npm Redux Toolkit. Nah, ini dia. Ini baru diperbarui lagi tuh, tanggal 16 Mei. Nah, jadi kita akan menginstal ini, Redux Toolkit. Kemudian kita juga akan menginstal yang namanya React Redux gitu ya. Oke, ini kita kopas saja. Kita kopas, di sini kita install. Kemudian yang perlu kita install lagi itu adalah React Redux. Nah, kita cari dulu ya. npm React Redux. Nah, npm React Redux. Nah, fungsinya buat apa? npm React Redux ini fungsinya kita merequest ke Redux, gitu ya, atau kita juga nanti meminta data ke Redux, gitu. Jadi ketika server sudah merespon, ini saya contohkan. Jadi ketika server sudah merespon, nggak akan langsung dikirim mana tadi ini. Jadi ketika server sudah merespon, dia tidak akan langsung merespon ke React, tapi hasil respon dari server itu akan disimpan di Redux atau store namanya, Redux Store. Kemudian nanti React akan mengambil datanya ke Redux Store, gitu. Nah, jadi kita butuh yang namanya React Redux. Itu. Ya, oke. React Redux. Tapi React Redux itu kita hanya menggunakannya di login ya, login user, kemudian load user, kayaknya udah itu. Jadi kita menggunakan React Redux di situ. Nanti sisanya kita akan menggunakan Redux Toolkit-nya langsung dari langsung dari Redux Toolkit-nya gitu ya. Oke, kita install dulu. Mudah-mudahan penjelasan tentang Redux-nya dipahami. Kalau memang tidak dipahami, silahkan lihat video yang tadi sudah saya berikan, gitu, atau silahkan baca-baca lagi. Kalau mau diskusi juga boleh, silahkan. Nah, jadi kita sudah diinstal Redux-nya, React Redux sama ya Redux.js Toolkit-nya. Oke. Oke, pertama kita akan bikin dulu di sini ya. Kita akan bikin folder, namanya terserah apa aja. Saya kasih nama state atau mau Redux juga boleh. Misalkan Redux gitu ya. Redux boleh aja. Tapi saya kasih namanya state aja. Nah, kemudian Redux itu dia perlu beberapa komponen atau ya beberapa elemen lah ya. Jadi dia membutuhkan yang namanya action, kemudian dia butuh namanya reducer, terus satu lagi dia butuh namanya store. Jadi kita akan bikin store.
kemudian reducer sama atau slice ya, kita sebutnya slice. Ya, bahasa itunya gitulah, ada actions, ada reducer. Nih, kalau saya baca di sini core concept ya. Ini kalau dibaca di sini penjelasannya dia butuh yang namanya action. Action itu kita melakukan request ke server. Kemudian reducer itu dia merubah atau mengupdate state di dalam store gitu. Nah, kalau pusing nanti sambil sambil praktek biar nggak pusing. Gitu. Kita sudah menginstal, sekarang kita butuh kita buat dulu di sini ada yang namanya slice. Nanti yang akan menghandle reducernya. Jadi sebuah state di store akan diupdate dengan slice atau reducer ini, gitu ya. Kemudian ada yang namanya API. Nanti yang API ini yang akan menghandle request ke server. Kemudian akan menampung respon dari server. Baik, kita buat dulu file di API. Namanya terserah. Bisa user API ya atau out API. Saya out API aja. Kalian mau user API juga boleh. Nah, kemudian kita akan import namanya create async trunk gitu ya, from Redux.js toolkit. Nah, jadi kita butuh React Async Trunk ini sebagai middleware dari Redux-nya. Kita perlu menggunakan ini sebagai middleware-nya gitu. Jadi kalau kita nggak pakai Redux Toolkit, biasanya middleware-nya itu namanya Redux Trunk ya, Redux Trunk. Jadi kita nggak pakai Redux Trunk, tapi langsung kita pakai Redux.js Toolkit-nya. Jadi ini middleware-nya yang perlu kita gunakan saat merequest data ke server atau dari front end atau dari client dia ke Redux, dia perlu namanya trunk atau middleware. Nah, kemudian baru dari Redux-nya minta ke servernya, seperti itu. Kemudian kita juga harus menggunakan Axios lagi. Kita punya Axios nggak di sini? Oke, belum ada. Kita install dulu Axios. Sambil Axios-nya terinstall, kita akan bikin file namanya .env seperti yang ada di backend. Kita perlu juga itu. Kita akan masukkan di sini. Sebentar. File itunya, bukan. File env-nya bukan di source tapi langsung di client. Kita bikin di sini .env. Nah, kita perlu masukkan kita perlu menggunakan file .env ya untuk menyimpan variabel base URL. Salah ya. Nah, base URL ini adalah server kita. Jadi ada dua cara untuk mengintegrasikan antara Redux sama Node.js-nya sama servernya. Pertama, kita menggunakan base URL ini, artinya nanti di aplikasi kita itu ada dua link. Pertama, yang ini untuk front end-nya, kemudian ada namanya back end-nya. Saya kasih contoh nih, ini back end-nya. Satu. Nah, ini kalau saya tutup begini. Salah. Sorry. Ini saya hapus, kemudian saya enter. Nah, jadi ini Node.js ya, ini server Node.js-nya. Ini akan disambungkan ke sini, gitu. Jadi kalau saya lupa endpoint-nya apa gitu ya. Jadi ini aplikasi Node.js ini akan disambungkan dengan React.js yang ada di sini, gitu. Nah, itu ada dua cara. Pertama, kita menggunakan cara yang akan saya beritahu saat ini, pakai base URL, atau dengan cara menggunakan di sini
ada package.json, tulis di bawahnya, paling bawah, masukkan namanya proxy. Nah, proxy ini masukin backend-nya. Ya. Kalau seperti ini, artinya jadi kita nggak punya dua domain. Ya, jadi nggak punya dua domain. Artinya dia cuma satu domain aja. Jadi begini, gitu. Nah, tapi di sekarang saya akan menggunakan dua domain. Jadi artinya kita akan buat seperti ini nanti ke depannya. Jadi ada domain yang satu untuk menghandle server Node.js-nya. Yang satu lagi dia akan menghandle React.js yang sudah di-build gitu ya, yang sudah di-build. Mungkin nanti kalau pakai proxy saya ajarkan lagi gimana caranya. Ini kita nggak pakai proxy dulu. Ya, kita nggak pakai proxy dulu. Artinya kita harus simpan di sini itu adalah localhost 2000 gini. Nah, jadi kita harus menyimpan localhost ini ke sini. Gitu ya. Nah, seperti ini. Atau mau dikasih tanda petik juga boleh. Kemudian kita save. Nanti kita akan merequest ke server itu dengan menggunakan localhost 2000. Jadi nanti kalau udah di deploy sama seperti saya ini, jadi dia nggak bakal localhost 2000 lagi, tapi domain untuk aplikasi Node.js-nya apa, gitu. Oke. Ini kita tutup dulu deh. Saya tutup dulu, kita masuk ke sini. Nah, setelah base URL sudah siap, kita akan mengimport Axios from Axios. Axios from Axios. Nah, terus kita akan mendefault lagi seperti yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya ya, yang bagaimana kita merequest data itu ke Raja Ongkir. Jadi kita perlu mengatur default base URL untuk Axios. Jadi axios.defaults.base URL, base URL-nya itu apa? Ya ini tadi yang ada di file.env base URL. Ini kita kayak copy dulu. Kemudian di sini. Karena kita pakai fit.js, jadi perlu untuk mengimport data yang ada di file.env, caranya itu adalah import.meta, import.meta.env, gini. Karena kita menggunakan fit ya, jadi di sini nggak bisa base URL aja. Kita perlu masukkan fit base URL seperti ini. Karena kita pakai fit, gitu ya. Save dulu. Di sini Tokopedia. Oke. Seperti ini udah, ya. Jadi kita akan mengatur base URL defaultnya untuk Axios. Jadi kita nggak perlu masukin ini lagi di setiap request kita ke bawahnya nanti. Jadi akan terdefault otomatis gitu ya. Oke, sekarang kita perlu konfigurasi dulu. Config. Kita butuh konfigurasi dulu. Yang mana di setiap request itu ada headersnya. Ya, headers. Di dalam headersnya kita harus harus menjelaskan content type-nya apa, kemudian applications JSON gitu ya. Kemudian kita perlu juga menggunakan yang namanya with credential true. Kenapa kita pakai with credential true? Perlu diingat kita kan menggunakan cookie ya. Di server kita atau di backend kita kan perlu cookie. Nah, kita perlu mengirim cookie yang ada di browser, yang ada di browser ini ke server kita. Jadi kalau saya contohkan lagi di sini, kita inspect dulu, kemudian application, kemudian cookie. Di sini lihat ada cookie-nya. Nah, jadi cookie ini yang kemarin udah kita buat di backend, ini kan ada tokennya, di dalam cookie ada tokennya. Nah, kemudian di tokennya itu ada JSON Web Token-nya. Nah, cookie ini yang akan kita kirim lagi ke server kita. Jadi kita perlu konfigurasi mana tadi ini ya, with credentialnya true. Kalau false ya nggak bisa, nanti cookie-nya nggak kebaca. Oke, kita akan handle login-nya. Ini saya hapus saja ya. Saya hapus. Ada beberapa yang saya hapus di sini. Ini juga saya hapus biar nggak terlalu banyak jendela yang terbuka.
Oke, kita akan menghandle login di sini. Kita akan bikin sebuah function untuk login, const misalkan apa, login user gitu ya. Kemudian kita pakai middleware-nya create as func. Kemudian kita perlu namanya auth login, nanti akan muncul di reducer namanya. Muncul di reducer, muncul di store, nanti saya kasih contoh. Auth login. Kemudian kita pakai async. Kita akan mempas, kita pakai parameter namanya user data. Jadi kita akan mempassing user data ini dari mana? Dari pages user, mana halaman itu ya? Oh, di sini di komponen login page. Nah, kita akan mempas data yang diisikan di sini ya ke server. Nanti kan di sini datanya di sini, kemudian dipas, kemudian ke sini gitu. Parameternya jadinya parameter lah gitu gampangnya. Kemudian tang API, kita akan butuh tang ya. Tang API. Ini. Kemudian kita akan try and catch. Try catch. Nah, kalau error kita akan return tang API gini. Reject with value error titik response data.message. Ini dapat dari mana kayak gini? Nah, nanti kalau nanti kalau gagal loginnya, nanti saya tunjukkan kenapa harus seperti ini. Sebenarnya bisa aja sih error message gitu ya, error.message gini. Nah, bisa aja. Cuman nanti bentuknya kayak gimana tuh, error message seperti apa? Response.data.message itu apa? Nanti saya tunjukkan. Ya, jadi tulis dulu aja nih, error response lagi. Salah dong, response.data.message. Nah, tulis dulu aja seperti ini. Kemudian kita akan mengirimkan datanya ke backend. Const data, gini ya. Nanti kita akan di structure kalau dia berhasil, await dulu. Axios.post. Nanti saya tunjukkan gimana maksud semua ini. Post. Nah, post ini kita endpoint-nya apa gitu. Kita harus ngecek juga endpoint kita di sininya apa. Routes, user routes. Mana? Di sini. Register, bukan, login ya. Login endpoint ya. Kemudian yang lengkapnya gimana sih kalau di app-nya? Nah, auth login gitu kan. Auth login. Berarti kita di postnya itu adalah seperti ini. Auth login gitu. Kalau masih ingat contoh di mana Postman, sebentar ini agak lama nih. User login. Nah, jadi maksudnya di auth API itu kita harus mengikuti ini. Nah, kan ini localhost portnya 2000, kemudian /user/login, ya kan? Terus body-nya apa? Nah, kita juga akan mengikuti ini. Ya, kita akan mengikuti ini di contoh di Postman ya. Jadi kita akan terapkan di sini. Jadi kita perlu memasukkan endpoint lengkapnya, ya. Karena di sini saya ulangi nih. Jadi kalau di kalau di Postman kan ada HTTP localhost 2000 terus /user/login gitu kan. Kalau di sini kan kita masukin auth login doang. Localhost 2000-nya mana? Localhost 2000-nya ada di sini udah secara default-nya batch URL-nya. Nah, ada di file.env. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau ditulis lengkap juga boleh di sini gitu, ditulis lengkap localhost /2000/out/login boleh aja, cuman saya nggak mau gitu, saya langsung contohkan aja di sini. Bayangkan kalau kita punya banyak di sini, belum loginnya, belum logoutnya, belum apalagi load usernya. Nanti kita akan ngetik satu-satu tuh begitu. Nah, jadi kita langsung aja atur di sini, gitu ya. Tuh kemudian di sini perlu kita masukkan endpoint lengkapnya. Oke, seperti ini. Yang kita
passing ke server itu apa? User data. Itu. User data sama config-nya. Nanti di config-nya, ini ya, headers-nya adalah content type applications JSON sama nanti ada tokennya gitu. Gitu ya. Kalau dia berhasil, dia akan return data.user. Ini ya, data.user. Kita cek dulu di approach-nya. Kalau dia berhasil, token user. Oh, gitu ya. Jadi di sini ada kata usernya. Kita ambil usernya di sini. Jadi nanti gampangnya kalau loginnya berhasil nih, dia akan kita di structure datanya, terus datanya kita ambil usernya. Kalau dia gagal, maka dia akan mengirim pesan ini, username atau password salah gitu ya. Atau di sini error dot di sini message-nya. Seperti ini. Ya, jadi kalau nanti di sininya gagal, nah nanti yang akan dikirim itu pesannya harus ini, username atau password salah. Gitu. Oke. Ini kalau loginnya berhasil, gitu kan? Nah, setelah login, kita perlu namanya meload usernya, gitu. Ya, export cons load user. Nanti akan saya tunjukkan lagi. Load user, kita perlu load user, kemudian create sama seperti di atas saja. Nanti kita kasih nama auth load gitu ya, load user gini. Kemudian kita perlu async lagi, mana nih? Async. Tapi kita nggak mempas sebuah data, gitu ya, kita nggak ngepas datanya. Jadi kita masukkan ini aja, underscore, kemudian seperti di atas, sang API. Gitu. Arrow function. Kita try catch lagi. Ya, sama seperti di atas, kalau error kita akan return seperti ini, error respond data. Kalau dia berhasil, ya akan seperti ini. Kita kopas saja di sini ya. Oke, ini kita kopas. Cuman kita harus tahu juga di sini kalau kita ngeload user itu apa. Login, ada profile, get. Oke, berarti kita perlunya, kita di sini namanya itu adalah profile ya, bukan load user. Berarti namanya profile. Berarti di sini auth profile. Masih ingat ya? Yang profile itu artinya mengambil data kita, detail data kita ya. Kalau cek di sini. Sebentar, loginnya nah, jadi mengambil data pribadi kita kan. Diambil dari mana? Dengan ID ya. Ini ada authenticate-nya. Nah, ini lihat aja di video-video sebelumnya tentang profile ya, biar saya nggak usah ngejelasin lagi gitu. Sip. Ini. Kemudian kita perlu logout. Logout juga kita perlu. Di sini saya bikin kalau nggak salah logout itu ya. Loh, kita belum punya logout. Oke, kayaknya nanti deh kalau udah nyampe logout kita akan buat lagi router khusus buat logout ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita ini dulu, login dulu. Tutup dulu app.js ini kita tutup lagi. Ini kita tutup dulu, nvg tutup dulu. Oke, seperti ini. Oke, kita udah bikin API-nya. Sekarang kita akan bikin reducernya atau slice-nya. Gitu. Lanjut, kita ini udah ya. Oke, udah. Nah, kita akan membuat file baru di sini namanya auth slice gitu ya. Yes. Disinilah kita akan mengatur reducernya. Nanti reducernya yang berfungsi untuk mengupdate state yang ada di store-nya. Gitu. Kemudian kita akan import dulu, create slice ya.
create slice seperti ini. Oke. Udah gitu, kita juga harus import. Apa yang diimport? Ini dua nih, kita import nih ya. Yang pertama login user sama load user. Login user sama load user. Nah, ini yang kita import. Baru kita akan buat reducernya. Const out slice seperti ini, kemudian create slice. Di dalamnya kita butuh name. Name itu apa? Nama state-nya apa? Kita butuh out aja nama state-nya. Nah, yang tadi udah saya tunjukkan, saya udah ngasih contoh belum ya? Out slice itu apa? Out slice. Apa? Fungsi nama out itu apa? Jadi kalau kita buka di sini demo ya, di sini ada nama, ada user tuh ya, ada user, ada store data, ada update store users. Nah, ini semua itu namanya di sini. Atau ini yang disebut dengan state-nya gitu ya. Ini nama state-nya adalah out. Kemudian initial state. Initial state itu apa? Initial itu state pertama kali itu apa? State pertama kali saya kasih contoh. Ini terus saya ini dulu ya, refresh, redux, bottom. Nah, ini pertama kali nih mana? Oh, pertama kali dia kosong ya. Jadi inisial state-nya kosong dia nih. Kalau saya masuk sini, nah ini juga inisial state-nya kosong gitu ya. Nah, kalau saya masuk ke user sini 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian dia akan berubah state-nya. Yang tadinya kosong seperti ini initial state-nya. Ketika di sini kalian boleh cek ada user login rec, itu maksudnya apa? Nah, jadi ketika kita mau login nih di sini ya. Ketika dia mau login, maka dia akan merubah maka state-nya yang pertama itu adalah user loading-nya true, is authenticated-nya false. Kalau lagi request. Ketika dia sukses, loading-nya false, authenticated-nya true, maka akan muncul user. Nah, gitu. Kita akan buat seperti itu. Nah, jadi initial state-nya, karena di aplikasi sebelumnya itu adalah kosong, saya akan kasih di sini biar nggak kosong gitu ya, is out false. Jadi initial state pertama itu adalah false, kemudian outloadingnya juga false, kemudian usernya itu adalah null gitu. Kok loading sih, salah dong, loading. Outloadingnya false, usernya null gitu. Nah, baru kita akan buat reducers di sini. Setelah dia berhasil nah setelah dia di sini nih, saya kasih contoh dulu. Berhasil log out ya. Nih, ketika dia berhasil log out atau dia gagal login atau dia gagal login, di mana sih user at serba.com gini ya. Dia gagal login misalnya. Nih, kita state-nya di sini, reset store, saya ini dulu deh, refresh dulu. Nah, ini initial state-nya. State-nya kosong pertama kali. Saya buka lagi Redux-nya. Ini nggak apa-apa ya, lama ya. Jadi biar penjelasan Redux-nya paham dulu. Nanti ke depannya saya nggak perlu ngejelasin panjang kali lebar lagi. Jadi kondisi pertamanya si state-nya kosong nih. Kalau saya salah mengasih password login, salah kan dia muncul kode seperti ini kan, error. Nah, jadi di sini ketika dia gagal fail, nah semuanya loading jadi false, authenticate itu jadi false. Kemudian kita akan nambahkan di sini namanya reset. Kenapa reset? Biar ketika saya ketika saya ngakses lagi gini, terus kemudian begini, biar si errornya itu hilang.
Ya, jadi biar errornya itu hilang. Nah, itu perlu di reset. Nah, ini kan hilang nih. Nah, jadi perlu di reset. Caranya gimana? Kita akan buat dulu mana? Ini reset ya. Out reset. Kita perlu reset dulu. Jadi kita mereset semua state. Out reset, pertama state-nya. Kita ambil state-nya. Di reset itu kita akan mengembalikan semua state itu menjadi seperti ini. Nah, jadi reset itu akan mengembalikan ya. Ya, kita perlu masukin state dulu di sini ya. State. Jadi reset itu mengembalikan state ke kondisi awal. Ya, jadi mengembalikan state ke kondisi awal. Jadi kalau dia gagal, ini salah ya, bukan titik 2. Terus sama dengan. Jadi kalau dia gagal login, kita akan reset, kita akan menghapus pesan errornya, kemudian mengembalikan semuanya ke awal. Nah, kalau pusing diikutin aja dulu seperti ini. Nanti contohnya kalau sudah masuk ke mana? Ke sini ya. Ke sini. Jadi nanti akan paham sendiri kalau udah masuk ke sini. Oke, terus kita harus merubah kondisi si state-nya. Seperti yang sudah saya contohkan, kalau dia request, ya kalau dia request si outloading ini menjadi true, kita perlu namanya extra reducer, ya, extra reducer. Kita pakai builder, diikutin aja seperti ini dulu. Oke. Kemudian builder.add case. Nah, add case ini untuk si out ya, untuk si login user. Gini, login user. Oke. Kalau login user itu pending, ya, kita akan merubah state-nya. Apa yang dirubah? Berarti state dot out. Out loading menjadi true. Nah, jadi mana di sini ya? Jadi ketika dia pertama kali request kan dia pending tuh. Nah, pending berarti kita rubah out loading-nya itu menjadi true. Gitu ya. Kemudian kalau udah nih, ya, jadi kalau dia pending, outloading-nya berubah jadi true. Kalau ya kalau dia pending tadi ya. Kalau sekarang Sarah nih. Save dulu deh. Save ini. Add case login user dot fulfill. Kalau dia berhasil gitu ya. State gini. Kalau dia berhasil, state.outloading-nya menjadi false, kemudian state dot is out-nya menjadi true, ya. Kemudian state user-nya menjadi menjadi action dot payload. Nah, gini. Kalau dia berhasil, saya jelasin lagi ya. Jadi kalau dia masih pending, berarti loadingnya true. Kalau dia berhasil pending, artinya berhasil login, artinya fulfill, artinya loadingnya berubah menjadi false, is out-nya menjadi true, usernya menjadi actions.pilot. Action.pilot itu apa? Pilotnya itu adalah ini, ya, data.user-nya. Gitu. Kalau dia gagal, misalkan, kita perlu berarti masukin lagi di sini error. Kita masukin 0. Gini ya. Nah, titik lagi. Add case lagi. Login user dot rejected. Nah, kalau dia gagal, state
akan merubah state.outLoading menjadi false, kemudian mana state auth-nya menjadi false juga, state usernya enggak begini, state usernya itu adalah null, ini, kemudian state.error itu adalah actions.payload. Nah, action ini salah lah, bukan titik 2 ya, sama dengan. Nah, untuk errornya actions.payload-nya itu adalah mana? Ini. Ya. Itu. Sip, kita save dulu. Nah, save. Udah gitu kita harus mengekspor ini, auth resetnya. Ya. Export cons auth reset dari outslice.actions gini. Kemudian juga kita export default ya, mana nih, outslice.reducer. Kemudian kita save. Nah, kita udah berhasil bikin satu reducernya. Jadi saya jelasin lagi dari awal. Nama state-nya itu adalah auth, initial state-nya false, is auth-nya false, loading-nya false, error-nya null, kemudian user-nya null. Kalau dia, oh ini salah nih, ini salah, ini nggak begini. Sorry, ini nggak begini nih. Ini tuh harusnya titik 2 ya, bukan koma. Sorry, ini salah nih. Jadi kalau dia mereset, dia akan mereset semua state kembali ke initial state. Seperti ini. Save dulu. Ya, kalau di reset, jadi semua state-nya kembali ke initial state. Kalau login-nya pending, login user-nya pending, maka auth loading-nya menjadi true. Kalau dia fulfill alias berhasil, maka loading-nya false, is auth-nya menjadi true, user-nya nanti ada isinya, actions.payload. Action.payload-nya diambil dari data user sini. Kemudian, kalau dia gagal, maka loading-nya menjadi false, is auth-nya menjadi false, ini juga salah. Titik 2 harusnya. Kemudian state-nya menjadi null, gini ya. State-nya menjadi null, error-nya akan ada pesannya actions.payload. Oke. Setelah ini kita perlu mengkonfigurasi store-nya. Kita belum pakai load user-nya ya. Nanti saya contohkan dulu store-nya. Kita akan buat store-nya. Ya, saya akan buat di dalam state. Jadi dalam state ada satu file namanya store.js. Oke, kita akan konfigurasi store-nya. Yang perlu kita import pertama itu adalah configure store. Kemudian kita harus mengimport juga outslice ini. Ya. Import outslice ya. Seperti ini. Oh begini. Ada yang salah nih. Salah. Kita ganti aja dulu nih. Outslice from, kita cari ya. Outslice seperti ini. Outslice is required but this file is never read. Oke, kayaknya ada yang salah. Saya ulang dulu ininya ya. Oke, saya reset dulu sebentar. Oke, kalau kalian nggak bisa juga ini di reset aja. Oke, udah di reset. Baru kita akan bikin store-nya. Ya.
constore seperti ini, kemudian configure store. Di dalamnya kita butuh reducer. Nah, reducernya kita ambil auth, kita kasih nama reducernya auth begini. Kemudian kita kasih out slice ya, out slice seperti ini. Kemudian oke, kita perlu juga middleware-nya. Oke, middleware-nya kita masih kosongin aja dulu ya. Kita kosong dulu middleware-nya. Baru kita export default store. Kemudian kita save dulu. Kenapa middleware-nya kosong? Karena di sini kita udah pakai middleware-nya create async thumb gitu ya. Coba nanti kalau yang lain kita pakai middleware-nya. Oke, sepertinya udah. Terus kita perlu konfigurasi satu lagi, itu di main ya. Di main-nya kita perlu mengganti kita perlu mengganti React Strict mode-nya. Import provider. Tadi kita sudah install ini ya, React Redux. Nah, ini. Kemudian kita perlu import juga store. Oke. Ini React Strict mode-nya kita rubah, salah nih, provider. Kita rubah menjadi provider. Di dalam provider ada store. Store-nya itu adalah store. Kemudian kita save. Kita akan cek apakah berhasil atau tidak. Kita tunggu dulu. Agak lama ya. Nah, kalau dia berhasil, nanti Redux tooldev-nya berubah menjadi warna hijau. Nah, ini kalau gagal kita cek dulu gagalnya kenapa. Middleware, oke, store-nya kita ini udah kita buang dulu deh. Ya, kemudian kita save dulu. Nah, seperti ini. Terus kita enter. Balik ke halaman home. Kalau Redux DevTool-nya sudah berwarna hijau, artinya Redux-nya sudah tersambung. Ya. Kalau kita lihat di sini namanya auth, kemudian initial state-nya. Initial state yang ini, nah itu ya, is auth-nya false, out loading-nya juga false, error-nya null, user-nya null. Nah, ini yang disebut dengan initial state-nya. Oke, kita sudah berhasil install Redux-nya. Sekarang kita akan menghandle login-nya gitu ya. Nah, untuk bagian ini memang agak panjang videonya, mohon maaf. Karena penjelasan Redux-nya agak panjang juga. Step by step juga saya jelasin. Nah, sekarang kita akan mengambil data dari halaman login ini. Kemudian akan kita handle mana? Ini. Ya, kita akan menghandle login usernya. Oke, ini kita tutup aja. Di sini. Store-nya juga kita tutup dulu. Out slice-nya, oke, ini kita buka. Terus kita ke halaman login. Nah, gitu ya. Di halaman login, kita perlu yang namanya const dispatch. Use dispatch. Dispatch ini untuk mengirim action ini, ya, untuk mengirim action ini ke Redux-nya atau ke store-nya, gitu. Oke, kita perlu import juga. Import use dispatch from React Redux. Seperti ini ya. Oke, kemudian ini ya. Ini kan kita pakai alert ya.
Kita tes dulu. Misal ini login. Nah, kan kita pakai alert. Oh, sorry, salah. And the login. Oke, udah. Kita akan tambahkan parameter di sini biar dia tidak biar dia tidak refresh event default gini ya. Kemudian kita akan membuat objek data yang di dalamnya kita harus ngikutin ini. Di email dan salah, di login. Nah, kita perlu memasukkan authenticate ya. Error lokal. Sebentar, saya perlu nih. Ini kan register ada name sama username. Berarti kalau di login kita perlu username dan password. Kalau kita lihat endpointnya di sini, user login. Oke, kita perlu apa di body-nya itu? Nah, kita perlu username dan password ya. Berarti di mana tadi nih? Di sini kita buat objek data yang dalam ada username. Username itu berarti email gitu ya. Email. Kemudian password yang berarti password. Setelah itu kita akan dispatch. Kemudian login user. Kita akan kirimkan datanya. Gini. Kemudian kita save. Seperti ini. Ya. Jadi kita akan buat objek dulu. Data yang dalamnya ada username sama password. Kenapa harus username sama password? Karena di endpoint ini dia membutuhkan username sama password seperti yang udah kita coba menggunakan endpoint login. Nah, di body-nya harus ada username dan password. Maka di sini ada username dan password. Kemudian akan dikirim ke sini. Ya, nanti dari sini ya akan didispatch ke store-nya atau ke Redux-nya. Nanti Redux-nya yang akan menghubungi sini. Gitu ya. Kita akan coba. Loginnya pakai admin aja dulu ya. Oke, kita coba di ini admin ini. Kita save di sini. Kita perlu ini inspect dulu konsolnya, kita cek nanti kalau ada yang salah apa. Kalau ada yang salah di mana gitu. Oke, masukin tadi passwordnya berapa? 1 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita login. Kita cek sekarang di sini apakah ada yang salah. Nah, actions is not defined di outslice baris ke-33. Oke, outslice baris ke-33. Oke, actionnya not defined. Berarti kita harus memasukkan action yang ada di sini. Oke, ini kita kasih action. Lupa kita masukin parameter action. Action. Oke, kita save lagi. Kita coba lagi. Emailnya tadi ini. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita login lagi. Kita cek lagi di sini. Fail error. Oke, kita lihat dulu di Redux ya. Dia berubah tidak? Nah, lihat ya, ada yang pending. Di sini pendingnya loadingnya menjadi true. Kalau reject, nah seperti ini ya. Cuman kita errornya tidak muncul. Kita cek dulu. Mana tadi? Ini ya. Out API. Kemudian ini kita tes dulu. Console log error. Ini ya. Akan coba cari errornya kenapa.
login, maka akan muncul errornya di sini. Konsol errornya ini muncul tuh. Oke, kita cek dulu, salah ya. Network error. Oke, kalau kita cek lagi di sini networknya error. Kalau kita lihat di sini, ini ada keterangannya. Has been blocked by course policy. Oke, kita balik lagi ke codingannya. Kita lihat app di server.js, app.js-nya. Kita lihat course-nya. Nah, course-nya ini belum kita atur. Kalau kita pakai cara proxy, ya yang tadi saya tunjukkan, kita nggak perlu mengatur course, tapi kita nggak pakai proxy, kita punya dua domain, kita perlu menggunakan course. Kita harus mengizinkan, ini, ya, untuk berkomunikasi sama servernya, gitu. Tambahkan objek di dalamnya, masukkan origin, ini. Kemudian kita perlu masukkan process.env.domain, gini ya. Ini kan udah kita buat kan yang ini. Kemudian kita juga perlu kredensialnya. Kredensialnya kita rubah menjadi true. Kita save lagi, kita cek dulu. Oke, kita akan coba lagi. Ya, login lagi. Tes errornya apa? Oke, requestnya error. Nah, lihat sini ada respon. Kayaknya yang salah ininya, linknya. Oke, saya cek dulu. Oke, di sini errornya itu adalah not found, ya, 404. Kemungkinan saya salah ngasih endpointnya. Kalau saya cek di sini, ya, ini kan login. Kita lihat di app.js-nya ini bukan out tapi user, gitu ya. Ini salah. Ini out, berarti kita salah di sini. Ini kita ganti jadi user. Nanti yang load user saya ganti belakangan. Oke, kita save dulu. Oke, kita coba lagi. Admin ini ya, passwordnya 123456778, login, kemudian kita cek berhasil apa enggak. Nah, kalau nggak ada info begini berarti dia harusnya berhasil. Kita cek Redux-nya. Oke, Redux statusnya fulfill. Di sini kalau kita cek, nah, auth-nya menjadi true, loading-nya menjadi false, error-nya null, user-nya muncul. Gini ya, ada ID-nya, name-nya, user-nya, phone-nya. Oke, kita berhasil login, ya, Cuman ada satu yang belum kita atasi. Jadi ketika kita refresh, hilang. Nah, gitu. Jadi harusnya ketika dia di refresh, dia nggak hilang gitu ya. Udah gitu, ketika dia berhasil login, dia akan dialihkan ke, ini salah nih, sorry. Dia akan dialihkan ke halaman home-nya. Itu. Oke, itu nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Ya, jadi video berikutnya kita akan menghandle ketika dia berhasil login, dia akan dialihkan ke halaman sini. Kemudian ketika dia di refresh, dia tidak harus tidak harus jadi nol usernya. Tapi harusnya ada. Kenapa harusnya ada? Karena kalau kita cek di sini, ya, di application, kemudian di cookie, di sini ada token kita tuh. Gitu. Jadi karena ada token, dia harusnya bisa meload. Nah, nanti kita handle itu di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.